pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Umi Muflihah dengan NIM 2501091128877, bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam Pendidikan Profesi Guru Batch 3 2025, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya melaksanakan praktik video pembelajaran pada tanggal 10 Oktober 2025 bertempat di MAN 11 Jakarta Selatan. Tema pembelajaran yang saya ajarkan adalah peran dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara dengan metode Project Based Learning untuk kelas 12 AI dan IoT yang berlandaskan kurikulum cinta dan deep learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk semua hari ini? Oke. Sudah siap semuanya? Sudah siap belajar? Ayo semuanya, bukunya, perangkatnya, HP-nya, laptopnya, semuanya dikeluarkan sesuai dengan instruksi Pak Ibu pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita menggunakan laptop ya, boleh laptop, boleh HP atau yang lainnya itu. Oke, yang penting tersedia PPT atau Canva, gitu ya. Oke, semuanya disiapkan. Oke, nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? SKI. Materinya apa? Wali Songo. Oke. Nah, yang pernah dengar Wali Songo atau mungkin pernah mengenal nih gambar-gambarnya, gambar Wali Songo? Pernah? Pernah lihatnya di mana, Dava? Pelajaran SKI juga. Oh, pelajaran SKI juga. Berarti baru kali ini mengenal Wali Songo. Sebelum-sebelumnya Bu, di pelajaran kelas MTS Bu. Oke, ya. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya ya, nanti membaca buku. Materi kita yang pertama. Ya, siapa yang pernah? Ayo angkat tangan. Angkat tangan, ayo. Semuanya angkat tangan. Siapa yang pernah? Yang pernah aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti sisanya tidak pernah, belum pernah. Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Yes. Oke, semuanya ya. Oke, berarti totalnya ada berapa? 31 yang nggak masuk 2. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode project seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin? Bahwa pada materi ini nanti kita akan membuat sebuah project. Ya, siap semuanya? Siap. Oke, alhamdulillah. Berarti secara kesiapan sudah 100%, hanya saja dari segi pengetahuan mungkin ada yang sudah pernah membaca, ada yang mungkin sebelumnya sama sekali mungkin ya belum pernah membaca secara mendalam mengenai dakwah Wali Songo. Nah, ini adalah napak tilas Wali Songo, ya. Wali Songo itu penyebarannya ada di mana, anak-anak? Di pulau mana? Oke, Pulau Jawa. Jadi nggak mungkin ya petanya ini adalah merepresentasikan peta selain peta Jawa, ya. Ini adalah Sunan Kudus, ya. Pusat dakwahnya ada di Kudus, Sunan Bonang di Surabaya, gitu ya, Sunan Muria di Muria, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Oke, sambil siapkan bukunya ya. Ini juga nanti menjadi refleksi materi buat kalian di materi yang ketiga. Oke, nah ini adalah capaian pembelajaran ya, mengidentifikasi
Peran Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia sebagai inspirasi mengamalkan sikap kerja keras, jujur, dan tanggung jawab dalam mengajak kebaikan menjadi muslim moderat pada zamannya. Jadi kalian kalau belajar sejarah itu nggak cuma baca materi aja, tetapi apa? Tapi bisa apa Nabila? Kalau kita belajar sejarah nggak cuma belajar materi aja, tetapi apa Galindra? Apa? Mengamalkan sikap-sikapnya ya. Bahasa ilmiahnya adalah menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung di dalam materi sejarah. Oke, itu capaian pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Ya, tadi kan kalian udah siap nih 100% ya mau belajar materi Wali Songo berbasis project. Nah, melalui pembelajaran berbasis project berlandasan kurikulum berbasis cinta. Ada yang pernah dengar kurikulum cinta? Emang cinta itu apa? Kasih sayang. Oke, tapi kasih sayang untuk hal-hal yang positif, bukan kasih sayang sesama atau bahkan sesama lawan jenis, misalnya kasih sayang pacaran. Nah, itu nggak benar ya. Oke, peserta didik kelas 12 IoT. Nah, ini kalian ini spesial ya, karena kelas 12 IoT jadi proyeknya pas membuat infografis, karena di situ memadukan apa? Aplikasi dan teknologi itu ya. Oke, dapat secara mendalam ya deep learning. Jadi kalian tuh nggak cuma baca materi, tapi apa, bisa menganalisis ya materi-materi yang dipelajari, mengenali strategi dakwah Wali Songo itu apa gitu. Jadi tidak hanya sekedar membaca teks kemudian teks itu hilang gitu ya. Oke, dan meneladani, tadi benar yang disampaikan Galindra sama Nabila, meneladani nilai kerja keras, jujur, dan tanggung jawab dari dakwah Wali Songo sebagai wujud cinta kepada Allah. Nah, ini adalah nilai dari kurikulum cintanya Rasul dan sesama dengan memanfaatkan aplikasi digital. Ada yang pernah kenal kan aplikasi ini? Canva, terus mungkin PowerPoint atau mungkin makromedia yang lain untuk mendesain sebuah infografis. Kenal ya anak IoT ya? Oke. Dan referensi literatur yang valid. Jadi kita kalau baca sejarah itu hindari tuh, misalnya ibu suruh kalian untuk mengerjakan tugas mencari literatur, itu hindari yang dari blogspot. Jadi kalian bisa memanfaatkan Google Scholar atau portal Garuda. Nah, itu informasinya valid gitu ya. Oke, nah peserta didik mampu membuat infografis digital bermakna tentang peran Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia dengan capaian minimal 82%. Ya, jadi nanti KKTP-nya minimal kalian harus dapat nilai 82 ya di materi ini. Sambil dipahami gambarnya. Ambil dicatat dong. Oke, coba. Ini siapa?
Oke, bentar. Siapa tuh Noval yang tadi dan joget-joget? Nah, ini siapa? Tadi nyimak kan? Siapa? Sunan Kudus. Oke. Terus ini Sunan Muria. Yang sebelah sana coba tuh. Muria ini Gunung Jati. Ini yang paling terkenal. Siapa? Siapa? Kalijaga. Ini nanti keluar ya di ujian ya. Harus hafal, harus mengenali. Oke, terus lanjut. Ini siapa? G. Gresik. Oke. Ini tuh hampir mirip loh ya. Ya, mirip ya. Ini Sunan Ampel. Oke, ini iya, Bonang. Siapa tadi yang jawab Bonang? Tadi siapa yang jawab Bonang? Oh, Galindra. Ya udah, ya. Galindra mau hadiah apa? Mau hadiah mobil. Oke. Terus lagi. Ini. Ini buat Galindra. Masya Allah, Ini siapa anak-anak? Oke, terus ini Giri. Coba sekarang ya, diulang ya. Oke, ini terus mantap ya, oke. Kalau nama aslinya ngerti nggak tadi? Kan ada tuh Sunan Gresik Maulana Tempat Sunan Muhammad Ainul Yakin. Terus Maulana Maktum Sunan Sunan Kalijaga Raden Sahid. Terus Raden Umar. Oke, Sunan lanjut Ja'far Shadiq. Terus Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Terus ya Rasulullah. Itu nama-nama asli dari Wali Songo itu diabadikan menjadi nama universitas ya kan. Ya, ada UIN Syarif Hidayatullah, Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Ya. Oke. Nah, itu ya, berarti kalian paling tidak sudah mengenal fotonya, kemudian nama aslinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia dan apa nilai karakter yang bisa kita teladani sebagai muslim moderat. Muslim moderat itu yang seperti apa? Yang punya toleransi gitu ya. Nah, coba Ibu mau tanya. Nilai karakter yang bisa diteladani apa dari sebelah sini? Nilainya apa? Apa? Nilai karakternya apa? Bijaksana. Oke, terus apa lagi sebelah sini? Sederhana. Oke, apa lagi? Toleransi. Oke, toleransinya tinggi ya. Artinya mereka menyebarkan Islam itu tidak menghilangkan tradisi lama ya, karena yaitu ada sifat toleransi. Artinya apa? Perbedaan itu bukan suatu hal yang menjadi masalah gitu ya. Maka
Islam itu banyak mengakulturasi budaya-budaya sebelum Islam masuk. Seperti contohnya apa? Ya, ziarah kubur. Itu sebenarnya dulu itu kan sebelum Islam datang, Indonesia itu mengenal dinamisme, animisme, menyembah nenek moyang. Tapi ziarah kubur ini bukan menyembah pada yang sudah mati, ya. Tujuannya adalah kita berziarah, berkunjung, mendoakan yang sudah meninggal itu, ya berdoanya kembali lagi kepada Allah gitu, ya. Nah, itu salah satu bentuk akulturasinya. Nah, diharapkan kalian nggak cuma pinter nyanyi aja, ya kan, tetapi kalian juga bisa meneladani, ya kan, nilai-nilai karakter dalam strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo dalam menyebarkan Islam di Jawa, Nusantara. Nusantara wali songo kemana aja gitu ya. Banyak sebenarnya wali itu banyak, tapi wali songo ini yang terkenal adalah mereka dakwahnya di Jawa gitu ya. Oke, nah ini anak-anak ya, Sunan Gresik gitu ya. Oke, Sunan Gresik dikenal dengan ilmu perdagangannya. Ia menggunakan aktivitas ekonomi dan niaga sebagai sarana dakwah Islam. Jadi bukan semata, jadi ada udang di balik batu ya. Ibaratnya nggak cuma dagang, tapi juga sambil menyebarkan Islam. Oke, Sunan Gresik. Kondang ilmu dagang. Itu terkenal ilmu perdagangannya. Sunan Ampel, namanya adalah nama aslinya Raden Rahmat. Falsafah Mohlimoni. Falsafah Mohlimoni. Limo itu berapa sih? 5. Mohlimo. Moh itu artinya tidak ya. Ada 5 yang 5 larangan gitu. Ya. Oke. Tidak mabuk ya, ora mabuk, ora madon. Artinya apa? Tidak berzina, ora maling apa? Tidak mencuri, ora mangan barang haram apa? Tidak memakan barang yang haram. Oke, bukan barang yang haram secara fisik, misalnya makan babi, itu enggak ya. Misalnya kalian mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak baik, itu juga haram. Tuh, ya. Oke, Sunan Giri. Siapa namanya? Nama aslinya Muhammad Ainul Yakin. Tembang dolanan nih, berarti menyebarkan Islam melalui syair. Oke. Sunan Bonang Maulana Magedung, musisi gamelan nih. Berarti dia itu mengakulturasikan atau memanfaatkan budaya sebagai sarana untuk mendakwahkan Islam. Oke. Terus nih, Sunan Derajat, nama aslinya Raden Kosim. Bagaimana strategi dakwahnya? Papali Pitune. Pitune apa? 7 nasihat hidup nih ya, diantaranya 7 nasihatnya. Nah ini Sunan Kalijogo, terkenal dengan wayang, iya gitu ya. Berarti kalau gitu, kalau kita hadroh gitu ya, menyebarkan Islam terus sholawat, itu bid'ah atau bukan? Bukan ya. Oke, jadi selain itu kalian juga bisa memahami ternyata kalau kalian untuk menjustifikasi segala sesuatu itu nggak serta-merta itu sebuah bid'ah ya. Mentang-mentang itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad terus disebut sebagai bid'ah. Nah itu pemahaman yang keliru. Makanya kita perlu meliterasi ya kan, bagaimana kita itu beragama Islam yang moderat gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan yang berbeda dengan kita, karena berbeda itu adalah sebuah keniscayaan. Oke, ngantuk, nguap. Udah ruangannya dingin malah nguap, ntar pindah lagi di ruangan yang panas. Ya. Oke, Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Muria ini tadi di dalam lagunya, di dalam lirik lagunya apa? Ngemu tradisi nih. Ngemu tradisi itu apa? Memelihara dan mengemban tradisi sebagai sarana dakwah. Jadi tradisi lama itu tidak dihilangkan, justru diakulturasikan, mengakomodir tradisi lama dengan Islam gitu ya, tanpa mengubah esensi syariat Islam.
gitu. Ya Sunan Kalijogo ya anak-anak. Kalau berdoa itu kan ada semacam kayak dupa gitu ya. Dupa, udah pernah? Ya, mungkin lagi sholawatan terus sambil disemprot-semprotin parfum sama mungkin ada sambil apa yang membakar kayak macam dupa gitu ya. Itu sebenarnya adalah tradisi ajaran Hindu Buddha ya kan, kemudian Islam masuk itu diakulturasi. Nah tujuannya beda, bukan untuk sesembahan tetapi apa? Untuk aroma supaya dikir kita tujuannya lebih khusyuk gitu ya. Oke, Sunan Kudus siapa nama aslinya? Ja'far Shadiq. Gede toleransinya apa maksudnya? Besar, toleransinya tinggi. Nah ini adalah internalisasi nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi toleransi itu maknanya panjang, nggak cuma toleransi yang berbeda agama. Di dalam lingkup kelas kita, toleransi dengan teman kita yang mohon maaf ya punya kemampuan yang berbeda itu juga diaplikasikan. Jadi kita nggak serta-merta ini misalnya si A nilainya jelek, oh si A ini berarti bodoh, nggak usah ditemenin aja. Nah itu bukan bagian dari wujud nilai toleransi gitu ya. Jadi cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke. Nah anak-anak itu dipahami. Kemudian sekarang Ibu akan memberikan penugasan ke kalian untuk membuat sebuah infografis digital peran dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tugasnya tolong diperhatikan ya. Buat 9 kelompok sesuai jumlah Wali Songo. Ya. Kemudian membuat infografis yang berisi ini nih. Jejak dakwah dari wali yang kalian teliti, lokasi, metode dan kontribusi. Nilai karakter yang dapat diteladani, misalnya kerja keras, jujur, tanggung jawab atau sikap moderat, dan kesimpulan singkat bagaimana nilai tersebut relevan bagi kehidupan masyarakat. Nah, makanya media yang kalian sudah sediakan ini seperti laptop, terus HP atau mungkin bawa tab juga bisa, nanti bisa memanfaatkan Canva atau PowerPoint atau aplikasi yang lain untuk mendesain infografis ini. Nah, silahkan gunakan sumber belajar yang valid seperti buku teks XKI, artikel e-jurnal atau video edukasi. Jadi jangan mengambil informasi dari blogspot ya, bisa memanfaatkan Google Scholar atau kalian nyarinya di jurnal yang sudah terpublikasi dan mempunyai indeks nasional gitu ya. Nah caranya seperti ini anak-anak ya. Jadi kalian mendesain ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ibu akan membagi ya kan, membagi satu kelas ini sebanyak 31 siswa menjadi 9 kelompok ya. Tugasnya seperti ini ya. Tetapi nanti kalian juga harus membuat video dari isi ini anak-anak ya. Nanti videonya kalian tampilkan dalam bentuk barcode ya. Paham nggak? Paham? Paham, oke. Nah sekarang kita bentuk menjadi 9 kelompok ya. Kelompok 1 adalah kelompok 1 kelompok apa? Sunan Gresik. Kelompok 2 Ampel. Oke. Kelompok 3 Sunan Giri. Kelompok 4 Bonang. Oke. Kelompok 5 Derajat. Oke. Kelompok berapa sekarang? 6. Oh iya, Kalijogo. Kelompok 7 Sunan Muria. Kelompok 8 Sunan Kudus. Oke. Kelompok 9 Sunan Gunung Jati. Oke, nah sekarang ini karena anak IoT jadi sudah handal semuanya ya. Jadi ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan infografis ini. Jadi nanti dibagi ya. Berarti masing-masing kelompok ada 3-4 anak ya. Oke, nanti dibagi, ada yang mendesain, ada yang mencari artikelnya, ada yang membuat atau merancang videonya gitu ya. Oke, siap dikerjakan? Oke. Nah anak-anak tadi ibu sudah
menugaskan ke kalian untuk membuat infografis. Ya, oke. Sudah dibagi peran masing-masing dalam kelompoknya? Ya, oke. Nah, nanti jika sudah selesai, kalian presentasikan di depan kelas. Ya, oke. Ayo berlomba-lomba hasilnya mencapai nilai yang maksimal. Oke, di awal tadi Ibu sudah menyampaikan ke kalian KTP-nya berapa? 80. Oke, mantap. Nah, untuk mencapai yang maksimal ya, oke, ini ada beberapa indikator penilaian yang harus kalian perhatikan ya. Jadi jangan salah ketika kalian Ibu jelaskan di depan, ini Ibu nilai ya, bagaimana kalian di dalam kelompoknya itu diskusinya apakah aktif atau tidak. Nah, indikatornya ini nih. Satu apa? Satu partisipasi, kerjasama, penguasaan materi, komunikasi, dan sikapnya. Oke. Kemudian penilaian kan tadi dalam tujuan pembelajaran Ibu akan menggali penilaiannya dari 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, ini rubriknya yang perlu kalian perhatikan ya. Dari aspek sikap gitu ya, kalian harus menunjukkan 4 indikator sikap positif, 3 indikator sikap positif dengan konsisten. Nah, ini 3 indikator sikap positif itu nilainya 3. Kalau kalian hanya menunjukkan 2 indikator sikap positif berarti poinnya 2. Kalau kurang dari 1 hanya mendapatkan poin 1. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, kalian harus mencari sumber literatur yang valid ya. Itu konten infografis sangat akurat, lengkap, mencantumkan peran Wali Songo dengan analis makna dakwah serta nilai-nilai moderasi, tidak ada kesalahan fakta. Ya, jadi harus berbobot muatannya. Ya. Oke. Kemudian nih, aspek keterampilannya, infografis sangat kreatif, desain menarik dan rapi, tata letak jelas, menggunakan aplikasi digital dengan efektif, serta komunikatif bagi pembaca. Nah, ini anak-anak IoT berarti dari segi pemilihan template, kemudian warna, misalnya Sunan Giri. Sunan Giri apa metode dakwahnya? Sunan Giri. Hah? Tembang dolanane. Nah, itu disesuaikan. Ada ikon tembang dolanane dan sebagainya. Paham ya? Nah, ini yang harus diperhatikan. Nanti kalian akan mendapatkan skornya ini ya. Skor sikapnya dibagi 4 kali 20 karena bobotnya sikap itu 20, kemudian pengetahuan itu 40 dan keterampilannya 40. Nah, nanti kalian harus mencapai nilai minimal berapa? 82. Kalau kurang dari 82 berarti harus ngulang, harus remedial. Gitu ya. Oke, nah nanti unggah tugas di sini kalau udah selesai ya. Nanti linknya bisa diminta. Oke, yuk. Sekarang setiap kelompok berdiskusi menghadap kelompoknya masing-masing untuk mendesain. Kelompok 1. Ayo diskusinya gimana? Sunan Gresik. Oke, kelompok 2. Ayo Dalindra, Friend, ini kemarin yang habis juara. Ya, makan-makan gak nih? Makan. Oh, nggak makan sendiri di rumah masing-masing. Mana? Ayo, mana? Ini kelompok apa? Sunan Ampel. Sunan Ampel, mana Canva-nya? Oh, desainnya pakai Canva. Mana? Kok mana? Nggak ada? Belum ada ya? Wah, ini nih kesalahan nih. Oh, bisa. Oke, Sunan Ampel. Oke, lanjut ini. Ini kelompok apa?
Sunan Kalijaga, Ibu. Oh, Sunan Kalijaga. Sudah pernah nonton wayang? Sudah. Di HP, Bu? Iya. Dari sosial media, Bu. Oke. Oke, sudah selesai semua ya? Ini referensinya dari mana? Kita ada lihat beberapa di Oke, terus. Oke. Nah, anak-anak sudah selesai semuanya? Oke, nah sekarang kalau sudah selesai, ayo dipresentasikan ke depan mulai dari kelompok 1 ya. Yang mau presentasi ya, mengenal Sunan Gresik ya, yang lain mendengarkan, nanti yang lain kelompok lain yang di belakang ya mengomentari atau memberikan umpan balik dari apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Ayo. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 menit ya. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan di infografis hasil. Mari mengenal Sunan Gresik. Yang pertama, Sunan Gresik menyebarkan Islam melalui dakwah lewat perdagangan. Sunan Gresik dikenal sebagai pelopor dakwah Islam melalui dunia perdagangan. Dia berinteraksi dengan masyarakat pesisir Gresik lewat jual beli, menjadikan pasar sebagai ruang dakwah yang hidup dengan pendekatan ekonomi. Ajaran Islam diterima dengan secara alami dan tanpa paksaan. Oke, terus Yang ketiga itu peran dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Gresik menjadi teladan masyarakat lewat perilaku sederhana dan adil. Ia membantu fakir miskin, memberi harga wajar dan menolak keuntungan berlebihan. Sikapnya membangun kepercayaan sehingga banyak yang tertarik mengenal Islam dari akhlaknya. oke, videonya Yang ditampilkan videonya coba melalui barcode-nya ya. Bisa ditampilkan nggak videonya? Ya, coba. Di barcode pakai apa ya? Sunan Gresik, oke? Kalian lihat anak-anak? Ya. Wali Songo bagian 1 Sunan Oke. Gresik Pas. pada ke-14 kawasan Iran. Epigrafi adalah cabang dari arkeologi Masih lama nggak? mempelajari benda-benda tertulis yang berasal dari masa lalu. Demikian, terus nanti buka kelompok, buka ini. presentasi dari kelompok kami. Buat yang ingin bertanya, boleh silahkan. Ayo, silakan yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Saya Muhammad Dabazakan Salam dari kelompok 5. Izin bertanya, mengapa Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa? Silakan dijawab kelompok 1. Mau dijawab sama siapa? Alan. Saya akan menjawab pertanyaan Dava. Kenapa Sunan Gresik menjadi wali Songo pertama? Karena ia adalah tokoh awal yang menyebarkan Islam di Jawa dan menjadi guru bagi wali Songo lainnya. Dengan metodenya yang damai melalui pergaulan, perdagangan, pertanian, dan pengobatan gratis, pendekatannya yang lembut tanpa paksaan, serta fokus pada kesejahteraan sosial, membuat masyarakat mudah menerima dan memeluk ajaran Islam, sehingga ia dianggap sebagai peletak dasar syiar Islam di Jawa. Oke, terima kasih Alan atas jawabannya. Oke, waktu presentasi kelompok 1 sudah habis. Beri applause dulu. Mohon kelompok 1 bisa kembali ke tempat ya. Oke, nah tadi kelompok 1 sudah menampilkan hasil infografisnya Reza. Gitu ya. Dari segi gimana anak-anak? Kreativitasnya gimana? Kreativitasnya gimana? Hah? Oh, sangat memuaskan. Yang lain coba, siapa namanya? Altian. Sangat menarik Bu dari pemilihan tema untuk infografisnya. Oh gitu. Oke, terus dari segi kontennya gimana?
Dari segi kontennya siapa namanya? Naswa. Oke, dari kontennya gimana? Dari segi isinya apakah sudah cukup memberikan penjelasan? Oh, sudah cukup. Oke, nah, oke, ini dari warna sudah menarik ya anak-anak ya. Dan tadi juga hasil kreativitas videonya itu sudah mencerminkan bagaimana perjalanan Sunan Gresik dalam mendakwahkan Islam di Jawa gitu ya. Jadi kita yang melihat video juga nggak bosen ya kalau dibikin animasi seperti itu gitu. Jadi kita nggak cuma membaca secara teks aja, tapi dengan infografis ini kita bisa belajar dengan media yang lebih menarik dan menyenangkan. Kalau bacanya teks gitu, misalnya teks tulisan Sunan Gresik, dakwahnya gimana gitu kan sangat membosankan ya. Tapi kalau kita dengan bervariasi gitu ya, ditampilkan dengan gaya visualisasi yang menarik, itu akan lebih mengesankan gitu ya. Oke, anak-anak yang belum presentasi dilanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, anak-anak, coba kita refleksi bersama ya dari 9 wali songo ya yang menyebarkan dakwah Islam di Jawa gitu ya. Bermacam-macam ya, bermacam-macam. Tetapi nilai yang bisa kalian ambil apa? Nilai Vanessa? Nilainya apa? Soal lebih modifikasi bagaimana dakwahnya dengan memadukan budaya-budaya yang ada di lingkungan itu sih. Oke, Galindra mungkin apa internalisasi nilai dari strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo? Menurut saya Sunan Gresik cara dakwahnya keren banget tuh, soalnya dia pintar bersosialisasi Bu. Oke. Menyebarkan Islam selagi melakukan kegiatan perdagangan itu Bu. Oke, terus apa lagi? Dari secara keseluruhan 9 wali. Hah? Amanah. Oke. Internalisasi nilainya apa saja? Jujur. Kalau nggak jujur berarti kan Islam juga susah untuk diterima gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Kerja keras. Nah, kerja keras wali songo dalam menyebarkan dakwah Islam di Jawa itu akan sangat terlihat ya kan dengan fakta yang terjadi saat ini. Dengan gimana? Kan ini wali songo itu pusat penyebarannya ada di Jawa, sehingga Jawa itu mempunyai persentase muslim paling besar di Indonesia. Nah, ini karena prestasi siapa? Karena prestasi wali songo. Nah, patut kita mengapresiasi kerja keras dari wali songo ya. Selain itu apa? Sikap apa lagi? Tanggung jawab gitu. Yang keempat, moderat. Nah, jadi kalian mengenal ya, menganalisis bagaimana dakwah wali songo itu juga tujuannya supaya di dalam diri kalian itu tertanam jiwa yang moderat gitu ya. Kita beragama juga harus moderat, kita dalam kehidupan sosial, masyarakat, keluarga itu juga harus moderat. Moderat itu intisarinya adalah kita bisa menghargai ya dan memahami bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah gitu dan tidak perlu kita tentang, kita harus bisa berdamai dengan perbedaan dan bisa hidup secara berdampingan gitu. Oke. Itu ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, berarti minggu depan dilanjutkan presentasinya ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan ceria. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Anak-anak ini dibagi ada